setiap hari itu chat bapak sama ibu saya itu selamat pagi terus lowongan pekerjaan gitu. Selamat sore lowongan pekerjaan, selamat malam lowongan pekerjaan, guru ekstrakurikuler dan lain-lain ya gitu. Padahal saya masih pak aku jualan pecel nggak didukung tau, semangat ya jualnya pecel kan nggak gitu, tapi kamu buat gini dulu gini sama ini gimana ini artisnya mereka lah Ya, apalah, aku nggak mau kayak gitu. Halo semuanya, selamat Hai datang semua. di Panggung Rakyat Yo. RTV. Sekarang bersama saya Taufik lagi dan Ona yang baru sembuh dari sakit gigi. Bang Kemarin gue nggak ada. Iya. Halo, Pagi. sekarang kita udah bersama Ndar Boy Gang. Wih. Halo Mas. Halo Mas. Halo mas. Weh, Namanya siapa rame. Namanya rame yang datang sendiri. Namanya geng Yoi. Kita manggilnya Mas Daru aja ya, Mas Daru ya. Daru boleh Oh, Daru, oke. boleh. Biar Kok tahu? lebih Ya. akrab. Kok tahu? Lihat di Google. Sap. Pak, mau nanya duluan apa gue yang nanya duluan? Boleh, silakan nanya duluan. Soalnya udah penasaran banget katanya ngefans sama lagu Balungan Kere. Wih. Mas, Wah, terima kasih. pertanyaan pertama nih Mas. ya. Balungan Kere itu kisah pribadi apa bukan nih? Kisah pribadi, lagunya kisah pribadi. Gue Tapi pantas video ngena. klipnya fiktif. Oh iya. Tapi lagunya tuh ngena banget Mas. Terima Parah kasih tuh. mas. Tapi emang Parah bagus ya? loh. Iya, keren. Itu menghayati sekali kalau dinyanyi. Di kantor rame. Oh. Di kantor diputar terus Mas. Iya enggak? Iya, itu Terima kasih. booming banget sih lagunya, Parah, lagu parah. Balungan Kere. Nah, dengan sekarang nih Mas, kesibukan apa nih Mas yang lagi dijalanin nih? Masa pandemi ini ya, Iya. boleh. mungkin sibuk mas. Sibuk tidur sama Kok? tetap berkarya. Oh, Produksi. Bener sih. Tapi Produksi yang tidur jawaban lagi, produksi tidur lagi. oh iya. enak juga ya. kita tidur termasuk bentar itu. bangun lagi. Kenapa? Termasuk lagu Balungan Kere itu dulu kan udah tahun berapa ya? 2014 sebenarnya. Itu udah tahun 2012, sudah dirilis dulu sama teman saya. Ah, Namanya Indra Kumbara itu yang Iya, tahu, yang ya. lagu Jalan Jalan Liane. itu. ya. Itu kan dulu gitaris saya juga tahu. Terus itu tidur gitu kayak punya mimpi itu loh, kamu harus single lanjutnya ini, kayak ada yang bisikin gitu. Dia agak rotok mistis gitu. Waduh. Berarti ada bisikan. Bisikan-bisikan. Ada suara Right. sumbang. Ya enggak sih sebetulnya, kok ada firasat nih kamu harus rilis lagu ini gitu. Terus ternyata kok Firasatnya dirilis Ah? dan diterima oleh masyarakat. Dirilis dan diterima oleh masyarakat gitu. iya Mas. Orang rame kok. Padahal nggak dinyanyi. dipromosikan, nggak dipromosiin, nggak di apa-apa, nggak pernah masukin ke radio atau apapun itu. Padahal dulu lagu-lagu yang colot ini bahasa Indonesia apa ya? Apa nih? Nanti padahal dulu buat lagu yang kayaknya bagus nih, kita promo serius sampai ke TV, ke lokal-lokal, ke radio-radio, tuh Ah. kafe-kafe, malah nggak booming gitu loh. Awal boomingnya tuh gara-gara apa tuh? Nggak ada apa mas, tahu-tahu kok cuma Foto booming kayak gitu? aku sering denger lagu Balungan Kere, terus viewer di YouTube juga naik, kayaknya aku nggak promo, aku nggak buat gimmick apapun. Emang rezekinya berarti. Iya, tapi memang Emang lagunya rezekinya. tuh kuat sekali loh. Iya. Nah, Mm-mm. dari aku kan lihat nih Mas di YouTube-nya Mas Daru nih, udah Mm-mm. mulai upload lagu tuh udah lumayan lama ya, dari Iya. 2016 kalau nggak salah ya, ke 2017. 2016 Iya, yang mulai 2016 mainan kan ya. YouTube Lagu- 2016. Ada yang lagu juga tuh, ada video klipnya. Nah, pengen tahu nih awal mula berkarir di dangdut sebelum di YouTube itu dari tahun berapa Mas? Kira-kira? Tahun 2010 ke SMP. 2010 ke SMP itu dulunya hip hop dangdut gitu, Ah, hip hop dangdut, dan sempat banyak penikmatnya juga tapi lokal sini lah, oh di daerah lokal. Bantul. Kota saya kan Bantul, Yogyakarta, Bantul, Ah, bisa lah. Seperti itu. Terus belum ada YouTube toh,
Iya. YouTube, dulu radio-radio, keliling-keliling radio-radio, terus ke warnet bawa flash disk gitu, Iya. warnet ngopiin ke operator, ini lagu, nanti laguku di play ya, kopiin sendiri gitu, terus ada ke warnet gitu, yang ngopi-ngopi gitu, tetap nggak bingung. Oke. Gitu. Terus saya sekolah SMA memutuskan untuk di sekolah menengah musik di Jakarta, SMA di Jakarta. Terus kuliah di Universitas Negeri Semarang, jurusan pendidikan seni musik. Nah, gitu. Udah, aku mau fokus jadi guru aja gitu. Oke. Oh, jadi awalnya Dulu pengen fokus jadi guru gitu ya? Iya, dari SMP itu sampai SMA itu masih main musik, masih berkarya. Ada beberapa lagu yang sudah saya rilis juga, lagu lama saya. Itu terus kuliah itu saya fokus ke pendidikan seni musik untuk jadi guru tuh Mas. Itu sama saya ikut ke wedding gitulah. Iya. Wedding, main trombon. Saya sampai frustasi kok frase sih. Aku mah jadi player aja lah daripada jadi penyanyi nggak laku, berkarya juga nggak laku intinya kan gitu. Iya. Terus saya main trombon, saya beli trombon, jual motor, tak beliin trombon. Tahu trombon Mas? Tahu. Ya, tahu. Yang tanah. Alat musik gitu. Nah gitu. Ya kan? Ngeslet. Nah itu main hampir berapa tahun ya? 3 tahun. Terus tahun keempat lulus loh. Lulus tuh jadi guru juga, jadi guru ekstrakurikuler, ngajar anak-anak cilik SD gitu. Ternyata kok bukan passion saya ya, gitu. Terus saya pengen wirausaha, saya jual motor lagi, buat warung pecel Mas. Angkringan dulu, Angkringan ya. di Semarang, angkringan gitu. Udah nggak laku tuh Mas. Iya. Tetap nggak laku. Posisi di situ saya punya pacar yang sudah jalan 2,5 tahun. Oke. Punya Pak. Menunggu pelanggan kok nggak ada pelanggan. Saya gitaran sendiri, ngelamun sendiri, nulis lagu. Mulai pacar saya menyepelekan saya. Aduh. Begini Mbok. Wah itu. Ya, masuk. Terus. Nah masuk Seru ya. nih. Kamu tuh mbok kerja tuh yang kantoran gini. Lah aku juga udah berusaha di kantoran yo tetep nggak jadi kok. Terus aku mau wirausaha, malah dia putus. Dia minta putus, terus dia minta ya ini kamu nek mau balikan sama aku yo sukses dhisik ngono. Wah itu kata-kata itu yang dong. Nah kan terus saya nunggu pelanggan buat lagu, terus produksi sampai utang-utang gitu, aku ide tak nggo rekaman rilis di YouTube sampai warungnya bangkrut. Ya kasihkan nyanyi. Warungnya bangkrut. Kasihkan nyanyi, bikin lagu. Terus kok aku asik di studio rekaman lagi nih gitu loh. Nah terus tahu-tahu kok laguku didengar di mana-mana nih. Kok tahu di lagu-lagu kok ada di Indomaret, ada di gini seperti itu. Terus sampai sekarang ya mantanku itu nggak tak ajak balikan. Nggak mau dia. Nggak mau. Apa? Nggak mau balikan mantannya. Cari yang lain loh. Ya benar harus. Setuju. Kan dia bilang. Iya. Kau nak ngajak balik aku, kau kudu sukses ini. Bahasa Indonesianya, kamu kalau mau balikan sama aku, kamu harus membuktikan kamu tuh sukses dengan pilihanmu. Oke. Kamu fokus dulu berkarir, intinya gitu. Setelah aku di posisi sekarang, ya dia nggak tak ajak balikan. Iya. Menyesal. Siapa? Hei wanita di sana, menyesalkah Anda? Padahal ya sama Siapa? aja. Dia. Tapi ya udahlah ya, itu Iya. namanya siklus kehidupan. Iya, terus kan udah berkarir, Iya. emang udah seneng di karir itu. Nah, kita penasaran nih sebenarnya, kan Mas udah dari SMP tuh udah nyanyi, Iya. terus udah Ya, coba-coba seni. terus nih bikin lagu. Kenapa nggak coba ikut pencarian bakat, Mas? Oh ikut Mas. Oh ikut. Ikut.
Itu zaman dulu tuh ada AVI tuh. Ya. Oh. AVI itu saya sampai tingkat berapa gitu, nggak lolos. Terus ya itu aku bareng Ubay itu, Ubay Indonesia Idol tuh, kalau nggak percaya tanya Ubay. Yang sekarang jadi vokalisnya Niji. Oh tahu. iya. Ya, yang Indonesia Idol dia nyanyi pakai saksofon itu kan adik tingkat saya di SMM, di Sekolah Menengah Musik. Saya berangkat bareng pakai motor Krypton tuh. Itu pinjem punya Pak D. Oh. Gitu. Terus gagal berdua, terus Ubay, ayo ikut Indonesia Idol. Terus aku nggak mau nggak mau. Terus Ubay berangkat sendiri dan lolos. Sekarang jadi vokalisnya Niji itu. Tapi memang rezekinya di musik ya. Rezekinya harus punya single sendiri, Yes. booming, Iya. undang-undang. Di umurnya sekarang berapa, Mas? Apa? Umurnya berapa Umurnya? sekarang? Iya. 25 tahun. Tahun ini 25 tahun. 25 tahun loh, masih muda banget. Saya kira udah 30. Bapak. Enggak. 25 Nah, tahun, Mas. Tapi hebat. Tapi memang keren sih. Hebat. Dari lagunya yang yang menginspirasi juga, memang relate juga. Tapi ada yang menarik juga gitu. Kenapa namanya tuh Endar Boy dan ada gengnya? Oh iya, nama Gitu. panggungnya. Nama panggungnya. Itu siapa yang ngasih? Terinspirasi dari siapa? Kenapa begitu? Jelasinnya tuh, saya mohon maaf ya ngomongnya belibet nih, Jawa Indonesia Jawa nggak Gak apa-apa. apa-apa, ya. Mas. Nggak apa-apa. Ada translator kita, Belum Mas. maam kayak belum maam keju loh. Oh iya, gila. Ya, Biasa Itu. seblak Pak saya. iya sama. Maamnya telon gitu, Mas. Itu sebetulnya tuh lucu, Mas. Saya tuh panggilannya dulu Darbo, Endar, Bu. Oke. Daru Kebu. Nah, gitu loh. Alah. Oke. Kan gede tuh saya, gede tuh. Ya, gak ngerti ya. Terus? Daru Kebu. Kebu itu sapi Sapi. yang buat di sawah tuh loh. Nah, gitu, Pak. Panggilan saya itu Daru, Bu, Kebu. Nah, gitu. Terus orang keren yo. Kok nggak keren ya? Terus tak kasih J kan, Darboy gitu. Jadi nggak ada filosofinya sih. Kalau ditanya spontan gitu ya, saya bilangnya biar jadi lelaki yang kuat, intinya gitu lah. Strong. Padahal ya aslinya Daru Kebu itu tadi. Karena gendut tuh, dari kecil kan gendut. Ya. Terus kalau tak kasih geng itu karena saya menghormati karir saya di sini juga berkat teman-teman, dan saya tidak bisa berjuang sendirian seperti itu. Tapi betul. Ya, Lo emang babak- di YouTube-nya nonton yang waktu awal-awal Mas Daru ini Yang mana? event Jatim Fest ya, kalau nggak salah Mas ya, pertama kali manggung. Iya. Oh, Hmm. itu teman-temannya ngumpul semua. Lu nggak ikut? Saya belum. Temenan. Kan belum menang. Iya. Tapi Pak, memang menarik Pak, waktu yang kita di beberapa kota juga tuh di Panggung Ya. Rakyat. Banyak yang request lagunya Mas Darbo ini, Mas Iya. Daru ya. Dan itu Matur nuwun. iya, Iya. itu reaksi dari para penonton singelong. Waduh Pak, Wih. merinding kok Pak. Emang ini sih enak didengarnya. Iya, tapi kalau dinyanyiin menyayat hati Pak. Nah, ada fakta lucu nih. Apa tuh? Enggak lucu sih, ada fakta nih. Viewers di YouTube-nya lagu Balungan Keret itu udah 36 juta, Mas. Wih, mantep. Ya, Nyangka nggak akan seantusias itu masyarakat nonton dengerin lagunya, Mas? nggak nyangka, Mas. Nggak nyangka. Nggak tahu kok, nggak nyangka. Bisa Semua orang gitu tuh loh. nontonin Mas loh. Iya. Beneran. 36 juta, hampir ini lebih banyak dari penduduk DKI Jakarta, Pak. Iya, pokoknya yang pasti lebih dari satu. Pak. Lebih banyak dari yang ada di Monas. Soalnya kadang juga, Hitungan lu begitu. kadang juga yang sedih juga tuh ya, kadang tuh nongkrong di angkringan gitu. Lagunya yang diputar tuh playlistnya full album Darboy Band gitu. Tapi orang-orang nggak tahu kalau ada aku di situ gitu. Lah. Intinya orang tahu, orang tahu lagunya, nggak tahu orangnya. Nah itu. Tapi yang penting lagunya nyampe dulu ke Karyanya masyarakat. dulu. Ya, Iya kan? ya, mungkin kan
hanya beberapa musisi lokal atau seniman lokal yang bisa masuk ke televisi mungkin ya. Untuk Iya. branding image-nya berhasil. Jadi ya gitu. Ya Mungkin sedikit-sedikit disyukuri lah. Iya. Orang kita yang dijual bukan tampang kok, yang dijual kan karyanya. Setuju. Musiknya. Ini baru musisi. mungkin karena itu tadi kan ngiranya oh ini satu grup band gitu kayak Guyon Waton. Ya. Hmm. Orang ngiranya gitu, oh ini satu grup nih. Mas Darunya datang ke Burjo, ih siapa nih? Enggak kenal. Ngaku nih. Enggak nyangka dia. Enggak ditepok aja, itu saya yang nyanyi. Oh iya. Nah, seru banget nih sama Mas Daru di sini nih. Masih kita pengen gali-gali lagi nih, Mas. Nah, Mas Daru, sebelum kita lanjut lagi, buat teman-teman kita jeda dulu ya untuk yang satu ini. Jangan kemana-mana. Nah, buat kalian nih yang belum nonton di episodenya Happy Asmara, jangan lupa untuk pantengin karena di situ bakalan ada giveaway juga. Jadi buat sobat goyang atau pasukan goyang yang belum pada nonton, wajib banget nonton dan pengen ikut dapat hadiah nih. Yuk nonton episode Panggung Rakyat RTV bersama Happy Asmara. Tapi semuanya harus ditonton juga dong tentunya di channel YouTube-nya Panggung Rakyat RTV. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dadah! Yuk, balik lagi sama kita. Halo. Dan juga bareng Mas Daru Darboge. Wih. Kita akan gali-gali lagi. Tapi nggak gali lubang tutup lubang. Waduh. Iya. Nah, tadi kita udah tahu banget tuh pengorbanannya Mas Daru ya. Iya. Nah, pengorbanan yang paling gede nih selain kan tadi udah modal nih. Iya, sampai Jual jual motor. motor, ditinggal pacar. Gak. Saya ditinggal nikah. Ditinggal pacar. Lu ditinggal nikah. Ditinggal pas sayang-sayangi. Iya. Ini malah laki Itu sama apa lagi Mas? Pengorbanan yang paling terbesarnya curhat buat karirnya. Pengorbanannya ya mengorbankan jeripayah orang tua saya, mencari nafkah, mencari uang untuk mengkuliahkan saya sampai perguruan tinggi, dan akhirnya ijazah saya cuma di lemari. Gitu kan ya, tidak langsung langsung Sukses. tuh gitu tuh Mas. Iya, Setelah lulus kan saya harus jualan pecel dan lain-lain, dan pengorbanannya yaitu saya harus memilih jalan fokus nih di musik. Terus Pak Bu, saya harus meninggalkan rumah. Kan saya merantau di Semarang, walaupun cuma Semarang ya. Saya punya prinsip, besok saya tetap bakal pulang ke Jogja, berkarya di Jogja. Tapi saya harus sudah membuktikan Allah dengan pilihan saya. Ini gitu. Iya betul. Karena semua Jadi butuh pengorbanan dan pembuktian kan ya Mas. Jadi setiap hari itu chat bapak sama ibu saya itu selamat pagi, terus lowongan pekerjaan. Selamat sore, lowongan pekerjaan. Selamat malam, lowongan pekerjaan. Guru ekstrakurikuler dan lain-lain. Wah gitu. Padahal saya masih, Pak, aku jualan pecel nggak didukung dong. Semangat ya jualannya pecel kan nggak gitu. Nanya, halo Daru lagi ngapain? Ada Lowongan something. pekerjaan. Betul Mas. Iya bisa. Baru mau balas Iya. jualan pekerjaan. Kayak bot ya, Gitu. chat bot. Oke, Bapak gitu. soalnya namanya orang orang kurang tua. Mas. Iya, namanya orang tua kan pengen yang terbaik Mas Iya. mungkin. Ini yang terbaik. Terus kan bapak ibu saya kan orang desa ya, mesti tanggane ya, kamu jadi PNS, Iya. guru gitu. Harus dibuktikan dulu Dan baru. buat kan kerja buat utang Pak. Betul sih. Bener. Nah, ini Mas, aku mau nanya lagi nih. Mas nih selama manggung, tour juga kan. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain itu apa tuh? Selama manggung. Selama manggung. Yang paling berkesan banget. Yang paling berkesan ya, setiap manggung kita harus memberikan kesan yang baik Mas. Wih, cakep. Betul. Dan selalu berkesan menurut saya. Selalu berkesan. Mungkin kalau
kesan yang kayak apa ya, yang membekas sampai sekarang tuh. Saya pernah di posisi drop, drop, kecapean mungkin ya. Oh iya. Kecapean. Tahu-tahu itu pertama kali masuk ke Jawa Timur, Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Tadi itu saya sehat, habis mandi kok menggigil, meriang gitu, nggak enak. Terus, wah, kuat nggak nanti aku manggung, sedangkan tiket sudah terjual dan lain-lain. Gimana ini? Terus itu tadi saya telepon sama bapak ibu, Pak, Bu, minta doa restu nih mbak kuat mungkin gitu. Karena ini tiba-tiba ngedrop badannya. Ya le, tak doakan gitu. Dan nggak sebelumnya itu saya nggak pernah kayak gitu tuh. Oke. Tiba-tiba, maksudnya nggak pernah minta doa restunya ya Pak, Bu, nggak pernah. Terus kok dilalai bahasa Indonesia apa ya? Kok kebetulan itu tadi pas drop. Terus saya pengen telepon bapak ibu, telepon, tiba-tiba saya rebahan sebentar, kayak badan tuh anget gitu loh Mas, terus fresh terus tiba-tiba ya kayak saya punya energi yang baru. Terus yuk mangkat, kita hibur teman-teman di lapangan gitu. Oh, itu kekuatan doa orang tua. Setelah itu ya, jadi setelah itu bagaimanapun juga walaupun kita jauh dari orang tua ya, walaupun kita sudah bisa membuktikan dengan pilihan kita, tetap kita harus selalu ingat dengan doa orang tua lah, minta doa restu. Dan sampai sekarang ya, kalau mau kemana-mana mesti ngejar dulu, Bu mau manggung, Pak mau manggung. Dulu tuh mau manggung yang dicat pacarnya. Ya. Ntar ya nggak tak balas. Iya. Tapi pelajaran yang bisa itu tak sih dipetik mungkin kesan yang mungkin jadi ilmu sekarang lah mungkin. Karena apapun yang terjadi tetap yang paling berpengaruh adalah doa restu orang tua. Betul. Tapi lain kali Mas, kalau manggung, sebelum manggung tiba-tiba sakit, mau rebahan sakit. Ini nggak benar. Periksa swab Mas. Swab, langsung Di swab tes. segera swab tes. Oh, langsung kita panggil Satgas. Emang nggak benar nih orang nih. Nah, punya fans gak atau punya pengalaman bersama fans apa gitu, dikasih hadiah atau dicium gitu sama ya fans ceweknya? Iya. Atau laki juga. Jangan dong. Itu ya pernah Mas. Nah, yang mana? Yang mana nih? Ada fans saya kan apa? Yang mana nih? Yang kalau yang nyium terus apa namanya nyubit gini itu biasanya yang agak cewek ya, apa yang agak tante gitu. Waduh. Menang banyak ya Mas. Paling kalau yang muda ajak foto ya. Nah, mudah tak sikap Mas. Waduh. Tak rangkul. Enggak bercanda. Juara. Paling tante juga nggak apa-apa. Bercanda. Iya, kalau Selera. ya. Punya selera. Asal omnya nggak ikut. Ya. Pengalaman nih Bapak. dan fans dan yang mengikuti saya tuh setiap manggung kemanapun aja tuh ada namanya kumpulan bune itu yaitu ibu-ibu gitu. Jadi suami-suaminya gitu pada di parkiran, ibu-ibunya, istri-istrinya pada nonton dangdutan di ada di YouTube kok, sampai pernah di vlog tuh. Buset. Berarti banyak populasi fansnya ini ibu-ibu dong? Bu, adik-adik banyak Mas. Tadi kan gue juga sempat lihat juga tuh di Instagramnya Mas Daru nih. Oh iya. Ada yang menarik soal trilogi. Nah, trilogi ini itu kan ada beberapa judul lagu tuh Mas ya. Boleh diceritain ini lagunya kenapa dibuat trilogi, lagunya apa aja yang dibuat trilogi, dasarnya apa nih? Sebetulnya saya buat trilogi itu gini, kan saya sebetulnya nggak cuma penyanyi Mas, tapi juga pencipta lagu dong. Oh, oke. Pencipta lagu dan saya mau ngerilis lagu setiap minggu kok ngerilis terus gitu. Gimana biar kita
Sebetulnya trilogi itu cuma kemasannya sih, kemasannya. Saya memasarkan karya saya di pabrik itu dalam format trilogi itu tadi. Oke. 3 single, 3 lagu yang saya ciptakan ini dalam nuansa yang sama. Intinya saya dalam perasaan sakit hati yang sama. Oke. Intinya saya menceritakan masa lalu saya. Jadi 3 lagu ini. Iya. Gitu. Jadi 3 lagu ini terus saya visualisasikan di video klip. Ceritanya nyambung. Jadi dari Balungan Kere nyambung ke lagu Baik-Baik Saja, terus nyambung ke Salah Pilih. Dan puji syukur termasuk sukses juga diterima, dan pertama kali dangdut yang membuat konsep trilogi ini, dan sampai sekarang malah diamati dan ditiru oleh orang-orang dangdut juga yang lain gitu. Tapi sampai memang sekarang kan banyak tuh yang rilis episode gitu. Single tapi episode. Iya, ada jilid-jilid itu gitu. yang anak-anak dangdut yang baru-baru inilah gitu. Dan nggak masalah selagi saya bisa berkarya dan karya saya bisa menjadi barometer atau referensi buat teman-teman bersama musisi, monggo gitu. Betul. Jelas jangan pernah menjiplak lah intinya gitu. Nah, mending mengamati dan memodifikasi. Betul, keren. Mending mengamati memodifikasi. Apa lah, terus ini kita masih dalam project pandemi ini toh. Kita buat trilogi kedua, trilogi kedua yang berisi 3 lagu juga. Kemarin lagu pertama pembukanya episode pertama sudah rilis. Iya. Itu judulnya Lintang Semengi, Mas. Ya, Lintang Semengi. Nggak lihat Nanti boleh dinyanyi. Itu modelnya anaknya Soimah itu, anaknya Maeng. Oh iya. Yang cowok. Iya itu. Masih SMA. Pertama kali juga dia membuat video klip dan ternyata jago acting. Ya, namanya juga anaknya seniman ya. Iya sih. Gua nggak jatuh dari yang cowok pohonnya. tuh. Jauh jatuh dari pohon. Oh iya benar. Kita juga bisa Mas diundang buat jadi talent. Ya, jualan, yang talent kroco-kroco ya nggak apa-apa Mas. Nah, tadi ngomongin trilogi Mas, terus ngomongin yang tadi YouTube. Ya, lagu-lagu rilis terus nih hampir tiap minggu. Ya, dan banyak viewers. Ada hatersnya nggak nih? Kalau haters, saya merasa ya, dan saya juga walaupun udah ada timnya yang ngadmin, dan saya juga sering, mungkin setiap hari saya sempatkan waktu untuk introspeksi diri dan evaluasi diri lewat baca komen-komen ya. Jadi saya juga bacain dan kadang juga membalesin. Itu kalau menurut saya haters yang apa ya, kayak menjatuhkan atau ngecek gila-gilain kayaknya nggak ada. Entah kenapa dari kok aku lihat di tempat teman-teman tuh kok ada yang sampai segitu nih, sampai dibuat di media, dibuat media intinya isu lah gitu. Kok saya nggak ada ya? Terus saya mikir, oh iya, saya berkarya dan saya memasarkan karya saya emang karena Tuhan yang menghendaki dan memberikan yang terbaik tanpa ada gimmick gitu. Mungkin kalau yang sebelah tetangga-tetangga kan pakai gimmick Mas. Duet sama ini kayak siapa tuh kayak, bisa diomongin nih di sini ya. Menikah kayak atau apa kayak yang satunya juga, terus yang satunya duet lagi sama ini sama cowok cewek juga. Bisa tenggelam Sannya pacaran padalan bu. Kayaknya itulah, nih maksudnya aku tahu lah. Bisa jadi informan kita nih. Jangan tuh. Informan gosip tentang teman-teman artis sebutnya. Dan saya nggak mau seperti itu. Sampai ada kayak TV gitu. Ayo ikut infotainment gini, masuk ke TV wawancara. Alah, paling wawancara juga cuma ditanya, Darboy aslinya mana, rumahnya mana kan gitu. Tapi dengan syarat, maksudnya yang televisi besar-besar ya, dengan syarat. Tapi kamu buat gimmick dulu, gimmick ini sama ini gimana ini artisnya mereka lah, apalah.
aku nggak mau kayak gitu. Di kita, di kita anti gimmick. Kan di sini Pak. Di kita anti gimmick Mas. Karena saya ini seniman, saya penyanyi Betul. dan pengkarya juga, pencipta, bukan pelawak loh. Betul. Cukup kita aja yang Bukan ngelawak. pelawak atau Walaupun nggak lucu. bukan artis sinetron juga. Jadi kenapa kita harus menderek karya kita untuk disandiwarakan gitu loh. Iya. Walaupun itu penting juga dan berpengaruh juga dan cepat juga. Betul. Tapi tidak akan kekal, Mas. Wah, Betul, tidak akan betul, abadi. betul. Kecuali kalau misalnya gimmicknya tuh hal yang positif Iya, gitu. misalkan. Lu tadi bilang gimmick positif. Pak kan saya bukan menyanyi Pak. 19 detik. Waduh, waduh. Waduh. Bos saya ada yang 10 menit. Nah, Mas habis itu japri-japri Mas. Japri ya? Ya bisa. Tukaran bahan. Nggak bener nih. Masih seru banget nih bersama Mas Daru. Nah, kita Yo. akan nanya-nanya lagi tetap Sap. bersama kita di Panggurakat RTV bersama Mas Daru. Jangan kemana-mana. Jangan lupa Subscribe like and comment. YouTube Panggung Rakyat RTV. Biar kita bisa undang penyanyi dangdut favorit kalian. Stay tune. Halo semuanya, masih bersama kita Yo. di Panggurakat RTV dan sekarang masih bersama Mas Darun Darboy Gang. Wih. Apa gini-gini? Mas, kita penasaran nih. Tadi kan Mas selain jadi penyanyi, jadi penulis lagu juga. Iya. Terakhir itu nulis lagu juga buat penyanyi yang lain. Ah. Lupa lagi siapa itu. Ya. Pokoknya itulah. Ada pertanyaan Pak? Itu Saka itu anaknya Pak Didi Kempot. Ah, itu iya, betul. maksudnya. Nah, terus apa Pertanyaannya? Buat trilogi juga itu. Pertanyaannya, lebih gede mana duitnya Mas? Aduh. Iya kan? Iya benar. Langsung tuh the point. Jadi penyanyi apa jadi penulis? Kalau kayak seperti Saka terus teman-teman atau apa ya? Kan daripada ini tak nyanyikan belum cocok nih. Nah, saya cari penyanyi. Kalau saya yang emang dari hati saya yang pengen, lagu ini mau tak suruh nyanyikan Saka. Yo itu nggak ada uangnya Mas. Saya nggak memungut biaya. Wih. Oke, berarti terbukti Dan masih rahasia gede mana nih? dan lagunya kan juga intinya buat komandan saya tahu untuk almarhum Didi Kempot. Oh iya, betul. Dan kita mau nanya-nanya. Itu nanti akan kita bahas. Tapi tadi kan masalah duit tuh. Nah, Mas lebih milih atau enakan mana? Jadi penyanyi atau jadi penulis lagu? Iya. Jadi dua-duanya. Oh iya, betul. Saya kalau Kalau nyanyiin dua- karya orang ya nggak enak juga. Iya Harus betul, izin, betul. harus ini. Tapi ke depan ada Tadi apa? Tadi Gimana? Gak enak jadi Kalau apa? saya nyanyiin karya orang juga nggak enak juga. Nyanyiin karya orang terkenal tapi penciptanya nggak terkenal kan kasihan. Tapi mereka iya. tapi bangga aja mereka di televisi. Betul. Keren. Tadi kan ngomongin tentang ini almarhum Didi Kempot ya. Iya. Nah, kita mau tanya awal mula ketemu sama beliau tuh pas lagi manggung atau gimana, Mas? Pak Didi itu sebetulnya dari dulu nggak slow Mas, sibuk terus sebetulnya. Sebetulnya udah melalang buana lah gitu. Cuma yang akhir-akhir kemarin 1 tahunan kemarin yang baru booming di TV dan lain-lain Iya. gitu. Sobat Ambiar itu. Iya. Nah, kalau ketemu ya tetap di panggung dan saya pandemi itu saya kangsenan itu bahasa Indonesianya janjian untuk sowan Iya. itu Bertamu. bertamu ke rumahnya. Ya tanggal iki tanggal besok Rebo ini gitu. Iya. Oh ya, terus saya sudah menyiapkan, Bu, sama orang rumah, Bu, siapin batik. Saya mau bawa baju baru untuk sowan ke rumahnya Pak Didi gitu. Oke. Terus baru ngomong gitu, let maksudnya selang Iya. 1 hari dapat kabar Pak Didi sudah meninggal itu. Terus terus saya
nggak bisa ke sana tuh karena COVID juga. Iya. Terus saya buat lagu dari sini. Buat lagu judulnya Kembang Mawar, featuring sama Arda itu. Oke. Dan di situ di lirik situ juga ada. Duduk klambi anyar sing tak pamerke. Ning ngarepmu nanging kembang mawar, tapi kembang mawar sing tak tabur ning sarean gitu. Jadi saya datang nggak jadi bawa baju baru, tapi saya datang bawa kembang bunga mawar. buat nyekar. Iya. Nah, berarti Deketnya tuh lebih karena karya berarti. dekat dengan Iya, karya betul. gitu ya. Nah, Karya dengan karya. berarti kalau dekat dengan karya gitu, apakah itu menjadi influence Mas Daru buat membuat lagu, menyanyikan lagu, membawakan lagu, stage act-nya atau gimana gitu? Kalau stage act-nya mungkin ya sendiri-sendiri ya. Iya. Terus kalau influence-nya tuh saya tuh kalau buat lagu nggak dengerin lagunya orang karena nanti bisa terderek loh. Oh, ke bawah. Ya ke bawah. Nah, Ya saya kalau dengerin lagunya Pak Didik ya kalau pas santai, kalau pas ini. Cuma yang saya amati dan saya jadikan panutan tuh kayak wejangan-wejangannya Pak Didik kalau ketemu. Terus kayak semangatnya Pak Didik udah tua masih manggung kesana kesini untuk menghibur teman-teman, padahal lagunya udah banyak, royaltinya udah banyak atau harus tetap manggung menghibur orang-orang padahal di umurnya seperti itu. Enggak Mas, harus dan yang jelas Pak Didik itu tetap berkarya walaupun lagunya sudah booming tetap berkarya. Piring pecah loh tiga lagu. Piring pecah paripasane omah-omah na gitu. Wih, piring pecah kok iso tiga lagu ya. Nah gitu. Jadi kayak wejangannya Pak Didik yang sampai sekarang saya jadi pegangan saya. Walaupun gue manggung sibuk, walaupun gue wis duwe lagu sik booming, tetap yo kayak ngelamun dan tetap berkarya. Tetap Yo berkarya. kayak ngelamun dan tetap berkarya. Ngeri. Tahu nggak Pak artinya Pak? Apa artinya? Mas, artinya apa Mas? Artinya nih, walaupun kamu sudah sibuk, kamu sudah ada lagu yang bisa mengantarkan kamu sekarang, kamu tetap harus duduk, merenung dan berkarya. Oh, keren. Melamun dan berkarya. Dalam. Itu yang kayaknya udah dijalanin dulu sebenarnya Mas Daru Pasti kan dari awal. itu tuh. bahasanya ini seniman yang kan, dan saya melihat Pak Didik itu seniman yang berkarakter kuat ya. Iya betul. Betul sekali. Jadi bukan karena gitu ya. besar karena gimmick atau apapun itu, tapi Iya. karena emang benar-benar karyanya. Semoga bisa dicontoh sama penyanyi-penyanyi Penyanyi dan baru, artis-artis pendatang baru. pendatang baru semua untuk mencontoh almarhum itu. Iya, yang bagus diambil, yang jelek disimpan. Simpan. Iya disimpan. jadi gimmick. Jadi, Gimmick. Iya. Ya sekalian sama saya mau bilang buat teman-teman juga mungkin kalau ada yang nonton, ini kalau pengen berkarya, cobalah untuk mandiri dan percaya diri pada karya sendiri. Lebih jujur gitu. Jangan karena sekarang sudah punya nama, untuk mempertahankan karir kamu cari lagu-lagu cover, cari lagu-lagu yang baru viral di cover dan tidak membayarkan royalti itu sangat kasihan. Jadi kamu bahagia dan sukses di penderitaan orang lain. Setuju sih. Jadi kalau mau berkarya mau tenor original. Iya. Mungkin kalau dibawain pas manggung nggak masalah. Iya. Kalau nggak direkam ya Mas ya. Iya. Apa? Kalau Iya dibawain benar. Kalau manggung kan nggak masalah. Iya. kecuali Ini kalau udah YouTube Enggak, cover jangan ambil dipublikasi gitu. di Kan AdSense. soalnya ada tau Mas izin kalau nih dangdut tuh kadang izinnya nggak cuma izin cover tapi izin rilis ulang, izin lisensi oke. gitu. Cycle gitu ya. Jadi tulisannya nggak, namanya lagu ini original ini terus baru artisnya cover gitu, nggak gitu, tapi kayak officialnya dan itu official. Padahal itu lagunya dia cover, izinnya cover.
Oh, izinnya cover tapi tulisnya official. Banyak. Tuh, kurang-kurangin Dan lah nggak kalian membayar itu royalti. yang cover-cover itu kayak gitu. Gak cover. Terkenal. Iya, lah. merugi. Nggak boleh kayak gitu. jangan Tapi kayak ya nggak gitu. apa-apa sih. Semua kan rezekinya Oh iya. masing-masing. Tetap ada plus Tanpa minus. yang pengcover, tanpa kalian pengcover itu kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi kalian itu juga membantu proses Iya. publikasi karya kita juga ya. Cuma kalau kalian sukses dengan karya-karya kita yo ojo lali karo Iya. penciptane karo Wih, original seperti itu tok. Kuncinya mung ojo lali. Itu Betul. bukan menyalahkan cover loh ini, tapi cover tuh nggak apa-apa, boleh. Tapi harus dengan prosedur yang baik. Yang penting caranya bener gitu kan. Ya, dan pedoman saya soalnya Mas. Pedoman saya soalnya seni kita seni atau seniman Hah? berkesenian, kalau kita nggak dilandasi moral ya ajur, Wah, ambil. betul. Wah, nih. Jadi kita harus berkesenian dan bermoral dan baik. Ini dalam banyak nih. quotes banyak dari quotes. Mas Daru loh. Ya. Jadi nggak sabar pengen ngundang ke sini loh. Iya. Termasuk yang 19 detik. Mas, asal tahu aja nih Mas ya. Mas Ya. Mas Daru ini talent laki-laki penyanyi pertama yang kita undang. Iya, kita Masa? ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol. Karena fenomenal. Terima kasih. Yo. Soalnya banyak teman-teman gua nih, Request. Pak, banyak yang request. Iya. Mas Dar Boy Gang dong. Iya, Boy iya. Gang. Darboy. Dar Boy. Penasaran Iya, lagunya Boy. apa? Balungan kere dong taunya. Iya. Kan ada balungan yang Kan lain. banyak. Iya. Tapi wajar lah kan emang Iya. yang paling tenar itu. Betul. Yang penting ada yang diingat. Banyak Mas yang tenar, tapi versi tahunya lagunya itu penyanyi itu. Ada balungan kere cover versi itu. cover Iya. 1. Yang mana tuh? Ya. Balungan kere cover 2. Iya. Balungan kere Kan dulu cover sebelum fit. balungan kere udah viral tuh di Bomburi, Adum Jeru, Aku Sing Duwe Ati, tapi yang terkenal ya tahunya lagunya versinya itu. Malah officialnya saya sama officialnya mereka view-nya bagus di mereka, Ya, dan perbandingannya jauh ya. di sana 10 juta viewer, di aku cuma 1,5 juta view. Tapi Iya. versi aslinya dapat benefit ada trilogi di visualisasinya, video klip. Betul. Mas Daru, sebelum kita lanjut lagi, kita jeda dulu untuk yang satu ini. Buat teman-teman tetap stay tune di channel Panggung Rakyat RTV. Mantap. Nah, buat kalian nih yang belum nonton di episodenya Happy Asmara, jangan lupa untuk pantengin karena di situ bakalan ada giveaway juga. Jadi buat sobat goyang atau pasukan goyang yang belum pada nonton, wajib banget nonton dan pengen ikut dapat hadiah nih. Yuk nonton episode Panggung Rakyat RTV bersama Happy Asmara. Tapi semuanya harus ditonton juga dong tentunya di channel YouTube-nya Panggung Rakyat RTV. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dadah! Iya, balik Lagi. Ya, lu mau ngomong nggak tadi? Enggak. Oh, enggak. Selamat datang lagi sama kita dan Mas Darboy Gang. Yoi. Nah, kita mau dong Mas dengerin satu ref aja lagunya Balungan Iya. Kere. Nanti kita nyanyi Oh, bareng iya. nih. Boleh. Nanti masyarakat Oke. di studio sini juga ikut bernyanyi. Ini gitarnya pedot satu nggak apa ya? Gak apa-apa Mas. Yang penting bisa sing along. Yang penting terus nakunin daerah pedot Mas. Wedi. Iya. Iya iya. 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 Gini nih, ini baru nih. Asik loh. Ini bahaya nih. Seharusnya nih kesini nih. Yuk. Pecah nih kalau kesini nih. Mas. Apa pancen wis nasibku, Nasibku piye? kudu pisan karo sliramu. Besake. Jaremu arep nanggo apa anane, nanging nyatane tresno kumba sepeleke. Asik. Kudune kowe ngerteni Ngerteni piye?
Duh Gusti. Senajan hatiku wis bubrah kandelinggon ning ibadah Gusti sing paringi berkah. Iya. Senajan balungan kiri Gitu kan. ora kendo nyambut gawe senajan dalan ra alus sing penting wani terus. Bapak kenapa pas nyanyi mundur, Pak? Iya, ini nyaman. Apa teringat dengan si dia Ya, yang gagal? Iya. Iya, Nanti dengan laki-laki lain. Iya. kodenya kasih link YouTube aja. Bukan yang lihat sedikit ya, Pak? Mending gagal di jalan mas, tapi Iya. daripada balungan pikir ini kan gagalnya pas hamil terus cerai gitu. Iya, betul. Jadi- Lebih baik selesai di awal ya. Iya, selesai Gak jadi awal. di awal. Gila nih banyak. Loro hatimu tak kancani mas. Wah. Gila. Ngeri. Udah, enggak ada sedih lagi. Oh iya. Ya. Terus Aduh. mau nanya nih Mas, 2021 nih rencananya akan ada kolaborasi lagi nggak? Atau mungkin udah bikin lagu buat penyanyi? Iya. Lain. Ada lagu Nah. baru ya? Tadi baru telepon-teleponan. Wih, sama Pokoknya siapa tuh? sama artis stand up comedy bakal nyanyi Hah? Artis ambiar stand up bareng comedy. Darboy. Jadi saya tuh kalau berkarya tuh pengennya yang nggak mainstream gitu loh mas. Oh, oke. Jadi saya mau featuring sama artis stand up comedy. Dia biasanya ceria, menghibur orang biar ketawa. Sekarang dia harus menyanyikan, membawakan lagu yang sedih. Wah, Oh, fix bagaimana ini itu Pak, suasananya. Adul Pak. Aduh, dia kecil. Sampai Oh, bukan ya? Oke, kita rahasiain aja dulu. Iya, Nanti kan biar jadi rahasia. kita rahasiakan. Ya, bener. Tapi ini Nanti tunggu. biar kalau rilis diundang ke situ. Kalau Wih, rilis diundang ke mantap. studio. Harus datang sini nyanyi langsung Masuk di ya? sini. Langsung nyanyi. Oke. Tanpa settingan, tanpa gimmick. Tanpa setting. Apa itu gimmick? Tidak ada gimmick di sini karena kita tidak mampu bayar. Waduh. Nah, Mas, mau nanya lagi nih. Tadi kan udah ngobrol tentang musiknya, Ya. terus lagu, udah berpengalaman banget lah. Aku berarti dari 2010 berarti udah 10 tahun. 2010, 10 tahun. Iya, nah apa nih saran Mas Daru untuk penyanyi-penyanyi dangdut Iya. atau artis-artis yang akan Yang pendatang baru. ya pendatang baru nih baru mulai agar tetap konsisten seperti Mas Daru? Kuncinya ojo melu-melu. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya. Karena apa yang walaupun sekarang baru booming dangdut, milenial dan saya juga terima kasih lagu saya bisa diterima, dipercaya untuk manggung juga menghibur kalian semuanya. Ya. Tapi kalian tidak tahu perjuangan kami di belakang sana berapa tahun untuk mencapai titik ini dan sampai sekarang pun kami masih berproses dan berjuang untuk memberikan sesuatu yang fresh. Jadi buat teman-teman semuanya yang akan memulai berkarir itu ramu dulu, ojo ke susu, ojo ke susu, diramu dulu racikannya, berikan yang fresh, jangan cuma ikut-ikutan. Kalau kamu memberikan yang terbaik, memberikan yang fresh, pasti di penikmat juga kamu akan mendapatkan nilai tersendiri lah. Wih, Dalam coy, nikmatin Ini- proses harus dari. Tapi satu lagi mas, Apa tuh? tapi satu lagi, mau kamu berusaha segimanapun juga, mau berkarya pakai lagu sebagus apapun yang menurutmu bagus ya, Iya. tapi kalau Gusti dereng ngijabahi ya apa boleh buat. Oh iya, benar juga. Tuhan mau dilawan, susah Pak. Dilawan. Iya, iya tuh mas. Bener. Dan itu saya percaya itu mas, karena saya berkarir tidak dengan gimmick, tidak dengan promosi atau apapun itu, semua karena saya tulus berkarya dari hati Iya, dan dialah kok Gusti mencapai. wih, keren, betul. keren nggak Nah, semua. kembali tugasnya sekarang kita bisa nggak mempertahankan ini. Wih, Iya. nggak Dalam semua seperti Mas konsisten Daru, dan lain-lain. soalnya kan apalagi terutama penyanyi solo Iya. cowok
tanpa gimmick itu tentu sangat berat kalau bukan memang dia berprestasi. Dan juga atas seizin Tuhan juga. Rezeki nggak ada yang tahu, Pak. Rezeki, memang rezekinya Mas Betul. Daru. Hmm. Lagi naik nih sekarang dangdut, terus juga udah mulai dikenal masyarakat. Nah, apa harapan Ya. ke depannya nih Mas? Di Untuk musik dunia- dangdut. untuk musik dangdut nih. Mungkin nggak cuma musik dangdut juga ya, tapi musik daerah, Ya, boleh, bahasa boleh. daerah. Dan juga sekarang juga banyak yang dari Indonesia bagian timur juga lagunya terkenal di sini. Oh Iya, iya. betul. Momere dan lain-lain, kemarin juga habis ngobrol sama penciptanya juga. Intinya apa ya, ayo kita dukung karya-karya musisi-musisi lokal, musisi-musisi daerah yang membawa tidak cuma bahasa, tapi di dalam aransemen musik itu kita juga mencampurkan alat-alat musik daerah juga, Mas. Iya. Dan banggalah dengan musik asli Indonesia, dengan alat musik Indonesia yang orang luar negeri itu malah mendengarkan lagu-lagu kita, Betul. gitu loh. Setuju. Musik Suriname dan lain-lain. Mari kita menduniakan musik Asik. asli dari Indonesia. Wih. Itu, dan bahasa daerah dari Indonesia. Keren. Ojo isin ngomong ya itu wong desa nek ngomongnya kamu aku wong desa nek karo bapake basa tapi nek ning njaba gue lolo piye ngono lho. Sudah ada porsinya masing-masing, Mas. Oh Oh iya. iya. Iya kan, Mas? Benar. Sudah ada porsinya masing-masing. Oh, ini bahasanya Jakarta seringnya kayak gini. Iya. Yang ini. Jadi ya ayolah kita juga harus bangga dengan bahasa kita sendiri, bahasa daerah Bahasa kita daerah. sendiri. Nih Karena masih pesannya muda. ini dalam juga nih, Pak. Parah. Jadi banyak juga yang memang anak muda yang agak sedikit malu dengan bahasa daerah. Mungkin Lagu masih daerah ada yang juga. juga kurang tahu bahasa daerah. Ini juga jadi tamparan juga sih buat gua. Iya. Untuk Lagu lebih daerah. tahu bahasa daerah. Bahasa daerah, lagu daerah, dan nggak cuma tahu doang, tapi melestarikan juga. Yes, dengan karya Ya. bisa. Iya, minimal dengerin Mungkin. karya-karyanya Mas Daru. Weh. Tidak cuma saya. Tidak cuma saya, tapi Oh iya, banyak musisi daerah Iya. juga. Saya biar Jadi, diundang jadi ayo kita dukung ikut semuanya video lah. klip maksudnya. Ada udang di balik batu dia, Mas. Biar udah mah Mas, ini bahaya juga nih ikut video klip saya. Iya. Oke, Mas Daru, Bongkar terima kasih Mas semua. Daru. Dengan Yes, senang hati. untuk waktunya, terima kasih Terima kasih banyak. Iya. Salam untuk teman-teman Iya, Mas. semuanya, salam untuk siapa label. Ya, Fans-fans buat teman-teman semua di sana, siapapun itu Ji, di mantap sana. nuwun. Semoga sehat-sehat semua. Jangan kapok ya Mas. Ya. Amin. Terima kasih untuk insight Siap. yang baru, ilmu yang Dengan senang baru hati. juga, keren juga. Sampai Ya. ketemu lagi Mas Daru. Sampai jumpa, sehat selalu. Bye. Salam Mas. balungan kere. Wah. Wah sih. Salam, Balgar. Salam Bang Kiri. Oke.